Ini yang kedua kali saya bersaksi di channel Bapak Yusuf. Ini awal saya melihat Tuhan langsung secara jelas dengan kasat mata saya, dengan saya melihat Tuhan dengan sosok yang tinggi besar ya di acara itu, bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Nggak pernah merasakan riang gitu kan. Itu benar kita gitu, malah di Surabaya itu mereka minta foto nyikat gigi ya, nggak nyikat gigi saya gitu kan ya. Nah, saya bilang gimana ya Tuhan, pergi-pergi Bapak Ibu, nggak pernah pergi sehat, dia kuat, aktif, ya kan, udah lebih 14 tahun gitu ya. Nah, tes ya, Tuhan tolong jadikan pas posisi SIM kadieu, katanya SIM kadieu, kata gitu. Sempat gelap banget Bapak Ibu, gelap banget, itu bener-bener gelapnya, bener-bener gelap. Nih kata, bukan suara, bentuk itu tapi nggak kelihatan, cuma terang gitu, sinar. Macem lah, mimpi setan lah, mimpi macem-macem pokoknya. Tobat nggak yang manjur pokoknya Bapak Ibu, nggak sin saya bilang. Kan tonjok lantai. Buat apa saya pokoknya udah bisa. Apalagi situasi ya nyiksa gitu. Saya bilang saya udah nggak kuat. Tuhan datang, dia ya menampakkan diri ke saya. Tinggi ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan tinggi, tapi Tuhan itu nggak tinggi. Itu setinggi anak umur 6 tahun. Kalau dulu saya di KKR kan tinggi ya, 3 meteran ya tinggi, itu kan pakai mahkota duri gitu Kak. Itu Tuhan jalan di depan saya gitu, jalan gitu, merangkak gitu dia. Kok itu benar-benar Tuhan Yesus gitu ya. Gak kepikiran gitu ya, kalau itu Tuhan gitu. Saya nangis dong. Dia, lihat, lihat anakku Kosim, lihat anakku Kosim. Lihat saya. Terus Tuhan bilang gini ke saya, bicara loh, langsung ini loh, ini benar-benar sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat menggelikan ya, yaitu kesaksian Murtadin Odong-Odong yang ditampilkan oleh Yusuf Manukbulu, pengumpul Murtadin Botol. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Tentu ada dasar yang bisa kita lihat ya, dari cerita yang disampaikannya, kemudian juga dari cara serta gelagat bahasa tubuh orang tersebut ketika bercerita itu menunjukkan adanya indikasi kebohongan di dalam memberikan kesaksian. Kemudian juga intisari dari cerita tersebut semuanya tidak bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat ya, karena bertabrakan dengan hukum alam, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini anehnya ya, dia mengaku bertemu langsung dengan Tuhan, berhadapan muka dan juga berbicara. Juga dia menyatakan bahwa di pertemuan terdahulu Tuhannya tersebut tingginya 3 meteran, dan pada kesaksian kali ini Tuhannya itu cebol ya, tidak lebih tingginya sebesar anak TK. Nah, bagaimana kelucuan dan kebotolan Murtadin Odong-Odong ini kita akan dengarkan ya, untuk sebagai bahan hiburan
bagi kita, karena untuk kita percaya ini suatu yang mustahil ya, karena kita umat muslim adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang memang harus berpikir secara akal sehat. Nah, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung semua channel-channel Islam ya, yang terus berjuang, berupaya dengan berbagai cara menyampaikan syiar Islam serta meluruskan pandangan atau pemahaman yang keliru dari umat sebelah, guna membentengi umat dari upaya pemurtatan, dan yang sangat penting adalah untuk menghindari penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Mungkin sedang bertanya-tanya siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita akan dengarkan kesaksian beliau. Bagaimana beliau kembali melihat Tuhan secara luar biasa. Ya, oke, Mas Kosim, terima kasih Anda sudah hadir. Kebaikan Anda, jerih-lelah Anda sangat berharga di mata Tuhan ya. Dan Anda bisa sampaikan kepada kita semua. Mungkin diawali dulu ya, yang lalu Anda bisa ceritakan sedikit, terus kemudian bagaimana beberapa minggu yang lalu Anda bisa melihat Tuhan lagi. Ya, silakan Mas Kosim. Anda menyampaikannya secara jelas supaya teman-teman bisa diberkati dan dikuatkan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Kosim. Silakan. Shalom Bapak Ibu semua, saudaraku dimanapun berada. Kiranya malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kiranya selalu dalam pernyataan Tuhan. Terima kasih Bapak Yusuf, terima kasih atas waktunya memberikan saya untuk kesempatan bersaksi lagi. Ini yang kedua kali saya bersaksi di channel Bapak Yusuf. Terima kasih, sangat luar biasa pada hari ini. Saya mau kesaksian sedikit tentang kehidupan saya akhir-akhir ini. Tuhan Yesus buat saya sangat luar biasa ya di dalam kehidupan saya. Dulu saya pernah bersaksi di sini. Ini awal saya melihat Tuhan langsung secara jelas dengan kasat mata saya dengan luar biasa. Saya waktu itu benar-benar nggak nyangka ya. Jujur aja, saya bilang saya tuh kalau dibilang ini nggak layak ya. Kenapa saya bilang karena nggak layak? Saya bilang karena saya tuh manusia yang kotor gitu ya. Tapi ya Tuhan memanggil orang-orang itu kan bukan memanggil orang yang benar ya kan. Tuhan itu memanggil orang-orang yang berdosa. Nah, malam ini saya mau memberikan kabar baik, menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena Tuhan itu buat saya sangat luar biasa, sangat hebat. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang benar-benar ada. Karena bukan Tuhan yang ecek-ecek. Ini pengalaman supranatural saya ya. Yang kedua kali, dulu saya waktu melihat Tuhan itu di acara KKR Fair for Jakarta bersama teman saya. Saat ini pun saya masih bersahabat dengan beliau, tapi sekedar kontak-kontak, tapi nggak pernah ketemu ataupun membahas tentang keimanan. Beliau itu orangnya cuek gitu kan. Saya bersyukur ya, waktu itu saya juga nggak nyangka juga ya, di acara KKR itu saya melihat Tuhan dengan sosok yang tinggi besar ya di acara itu, karena buat saya itu, saya juga jujur aja ya nggak layak gitu. Nah, ketika waktu itu saya melihat Tuhan, itu benar-benar Tuhan menjabah saya. Itu di tahun 2013 ya, akhir tahun 2013. Nah, itu saya jujur aja, saya juga nggak pantas gitu kan, harusnya teman saya yang melihat. Nah, itu benar-benar sesuatu yang nggak ini gitu loh, apa namanya, yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Nah, singkat cerita saya mau ceritakan lagi ya, di ini yang kedua. Saya sebelum itu benar-benar merasakan badan saya itu
nggak pernah merasakan yang capek gitu. Waktu itu saya benar-benar pelayanan ke Surabaya sama Abi Saifuddin selama 4 hari di Surabaya. Waktu itu saya nggak pernah ngerasain sakit apapun, nggak pernah ada gejala apapun apa tuh ya. Mau sakit itu kan biasanya kan ada gejala meriang gitu kan. Itu benar-benar nggak ada gitu kan. Saya pulang ya dari Surabaya itu juga nggak pernah nggak ngalamin apa-apa gitu, cuma enjoy aja gitu pelayanan sama Abi. Saya bantu Abi di Surabaya di gereja GBPS Surabaya. eh, itu saya nggak pernah ngerasain capek ataupun apa gitu, nggak ada gitu, semangat aja, sukacita gitu. Malah di Surabaya itu mereka minta foto-foto gitu kan, malah mereka seneng, Bang Kosim, gitu kan, semua pada nyambut gitu lah ya. Saya bilang di sini luar biasa sukacita gitu. Nah, singkat cerita saya sama Abi selesai pelayanan, saya masih ketemu sama teman-teman Abi di sana gitu di Surabaya gitu kan ya. Saya masih ngobrol sama teman-teman yang lain, masih istilahnya masih komunikasi, ketemu gitu kan ya. Itu benar-benar buat saya itu sukacita gitu. Nah, Tuhan itu buat saya sangat baik, terlalu baik bahkan lah ya. Pertolongannya itu luar biasa. Dalam hidup saya itu benar-benar pernyataan Tuhan tuh dahsyat ya. Dalam hidup saya itu benar-benar pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Terlalu baik malah. Saya itu benar-benar nggak bisa ngungkapin kata-kata dengan kata-kata ya. Karena pertolongan Tuhan itu benar-benar real gitu. Apa yang saya minta semua Tuhan kasih, apa yang saya doa itu semua terjawab gitu ya. Bukan istilahnya apa namanya, ada yang bilang katanya gini, di orang seberang itu doanya orang Kristen itu apa, doa orang Kristen itu surganya dunia. Salah besar ya, buat saya itu salah besar. Menurut saya itu nggak benar gitu. Semua doa orang Kristen apa, surganya orang Kristen itu yang jelas di sana gitu ya. Di akhir nanti kita pas kita dipanggil Tuhan gitu, itu udah jelas gitu kan. Teman saya bilang ini, surganya orang Kristen kan dunia gitu. Itu buat saya salah. Ke dunia itu hanya tempat kita singgah gitu, hanya untuk sementara gitu. Nah, saya pulang ceritanya hari Rabu sama Abi dari Surabaya ya, naik pesawat lah ya, naik pesawat itu pulang pergi. Saya emang sama Abi naik pesawat. Saya bawa buku Abi ya. Karena saya disuruh Abi, katanya kamu bantuin saya. Ya udah, saya kalau ikut Abi itu udah pasti gitu kan, jualan buku gitu. Nah, itu dari Surabaya saya pulang hari Rabu, saya masih ketemu Nur Alam ya sama anak rohani saya. Saya nggak ada gejala mau sakit gitu, nggak ada gejala mau apa-apa gitu, nggak ada yang merasakan meriang, nggak merasakan sakit gitu. Saya makan empek-empek di langganan saya di depan ya, di depan rumah itu kan, karena ada empek-empek sangat enak banget ya. Saya nggak merasakan ada gejala gitu kan ya. Ini Bapak Ibu benar-benar luar biasa ya, pertolongan Tuhan buat hidup saya sampai saat ini. Nah, saya diterpa sakit selama 13 hari. Selama 13 hari dari hari Kamis sampai hari Minggu. Saya itu kan dari hari Kamis lagi kan seberapa tuh, 8 hari ya. Terus sampai hari Senin lah ya. Saya Senin itu benar-benar masih sakit, badan saya lemes ya. Saya jadi pengen nangis sebenarnya nih. Badan saya itu lemes banget gitu ya. Hari pertama saya mual-mual ya. Saya kan dari Surabaya itu kan di swab apa semua puji Tuhan negatif ya kan. Antigen saya 2 kali negatif, PCR 1 kali negatif, puji Tuhan ya. Terus saya itu pulang ke Tangerang pun juga negatif ya. Udah gitu saya itu benar-benar hari Kamis malam Sabtu itu benar-benar dihajar sakit. Saya jujur Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku dimanapun berada gitu ya. Secara manusia, secara daging, kalau kita nggak makan nasi mati loh. Bener nggak? Mati gitu loh. Ini saya benar-benar nggak makan nasi dari hari Kamis sampai hari Senin ya. Hari Senin 13 hari itu ke malam 13 hari itu saya nggak merasa makan nasi gitu ya kan, cuma minum air putih sama air hangat teh tawar pahit, sama saya makan apel.
ya. Itu tiap hari saya makan apel, setiap makan nasi muntah, setiap makan nasi muntah, ya kan. Terus itu saya minum air pun muntah. Saya selama 13 hari itu nggak mandi, ya. Rambut saya gimbal, ya kan. Ini baru dicukur ini, puji Tuhan. Saya baru cukur, beberapa hari yang lalu saya cukur, ya. Rambut saya itu keras banget, ya. Saya nggak nyikat gigi, ya, nggak nyikat gigi. Pokoknya badan saya kayak ini gitu loh, kasar gitu ya. Terus saya waktu sakit itu mimpi nggak enak, ya, mimpi nggak enak. Selama sakit itu 13 hari, mimpi saya itu nggak enak, pokoknya mimpi buruk terus. Ya, ya emang saya nggak doa waktu saya mau tidur, nggak pernah doa. Selama sakit itu saya nggak pernah berdoa. Jadi saya pengen nangis nih Bapak Ibu. Selama saya sakit itu nggak doa, saya pokoknya benar-benar males gitu untuk berdoa. Saya pesan untuk Bapak Ibu ya, saudara-saudara saya dimanapun berada, jangan ketika kita berdoa ketika sehat, jangan Bapak Ibu. Ketika sakit pun harus kita berdoa. Karena apa? Doa itu menguatkan kita, doa itulah lebih intim dengan Tuhan. Doa itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Ya, karena apa? Kita tuh kalau nggak doa itu jauh dengan Tuhan. Benar, berasa. Saya sendiri berasa, Bapak Ibu. Selama saya sakit itu 13 hari itu benar-benar badan saya menggigil, meriang, panas dingin, tinggi, lambung saya naik. Asam lambung saya naik. Saya bilang gini, Tuhan, saya jujur, saya mau mati udah 4 kali ya. Sama ini 5 kali. Secara manusia, saya tuh kalau misalkan ini mau mati udah nggak 4 kali, nggak mati-mati gitu. Kenapa? Saya bilang, Tuhan ada apa? Saya bilang. Nah, kemarin lagi saya sakit itu 13 hari itu, saya bilang Tuhan lebih baik saya mati. Kenapa? Badan saya udah kurus banget, ya kan? Udah nggak mandi, ya kan? Ini masih mending ya, udah mulai gemuk karena saya udah mulai nafsu makan ya. Udah 2 minggu yang lalu saya hajar saya makan vitamin ya. Puji Tuhan selama saya sakit itu banyak orang kirim vitamin, banyak orang kirim makanan. Saya nggak minta, beneran nggak minta. Saya bilang Tuhan, saya bilang cukupkan kebutuhan hidup saya, anak saya gitu kan ya. Nah, anak istri saya, mertua saya, ipar saya kena COVID, ya positif COVID. Ya panik dong, tetangga-tetangga pun juga menjauh gitu Bapak Ibu. Saya tambah panik, tambah bingung Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Saya tambah bingung, tambah panik. Aduh Tuhan gimana? Saya bilang gimana ya Tuhan? Saya bilang kok positif. Istri saya itu nggak pernah pergi-pergi Bapak Ibu, nggak pernah pergi-pergi. Tapi puji Tuhan, anak saya luar biasa. Anak saya sehat, dia kuat, lari sana sini, lari sana sini. Istri saya, mertua saya, ipar saya yang kena positif. Mereka isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ini udah lebih 14 hari. Ini kemarin puji Tuhan dinyatakan sama dokter negatif, ya kan udah lebih 14 hari. Puji Tuhan semuanya negatif. Anak saya juga sehat. Nah, itu benar-benar Bapak Ibu sakit hati kalau dipikir-pikir ya. Corona ini membuat kita jadi panik, menjadi khawatir ya. Padahal kita jangan takut sama corona, jangan takut sama virus ini. Haruslah kita takut sama Tuhan. Karena segalanya hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan, dalam pegangan Tuhan gitu ya. Nah, yang saya mau ceritain lagi, ketika saya sakit itu Bapak Ibu, benar-benar, aduh, badan saya meriang, menggigil habis, sampai ke ubun-ubun. Saya mau nangis, saya menggigil Bapak Ibu. Terus mertua saya bilang gini, kamu besok tes katanya gitu. Oke, saya tes. Ya, saya tes ceritanya dalam posisi sakit. Saya tes dong. Saya sebelum tes saya doa dulu minum teh manis. Saya bilang Tuhan, tolong pas antigen saya tolong Tuhan jadikan pas negatif gitu kan. Nah, saya tes antigen, ceritanya masih posisi dalam sakit, meriang, badan saya masih merinding, masih menggigil. Saya tes antigen di klinik dekat rumah saya, nggak jauh dari rumah saya, setengah jam. Saya tes, nunggu antrian gitu kan di klinik. Saya doa terus Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya bilang saya Tuhan tolong jadikan pas posisi tes itu jadi negatif. Saya ngunyah permen ya karena saya selalu ngunyah permen, tapi posisi ngunyah permen pun juga nggak ada rasa, pahit semua gitu.
Nah, pas dipanggil, Pak Muhammad Qasim katanya, saya dipanggil kan, panggil. Saya bilang, "Dok, kalau bisa tolong jangan dalam-dalam ya, tes antigennya itu kan dicolok tuh hidung dua, dicolokkan dua hidung." Saya bilang, "Jangan dalam-dalam ya, Dok," saya bilang. Ketika saya dicolok itu cus gitu kan, saya doa Tuhan tolong. Dua kali kan dicolok cus gitu kan. Lalu Dok dia bilang dalam-dalam gitu kan. Udah gitu selesai. Saya tunggu setengah jam kan ngantri. 1 jam malah. Udah gitu saya doa, saya di situ kan, itu masih posisi sakit Bapak Ibu. Tumben-tumbenan saya bilang gitu kan ya. Saya itu deket antri, duduk juga jarak-jarak, jaga jarak gitu kan. Kok aduh banyak yang sakit Covid gitu ya. Emang ini corona ini benar-benar menyiksa kita gitu ya, membatasi kita juga gitu kan. Jadi kita tuh semua dibatasi ya. Udah gitu dipanggil, "Pak Muhammad Qasim," kata dipanggil saya. Negatif Pak, puji Tuhan, saya bilang negatif 3 kali antigen, 1 kali PCR, puji Tuhan saya negatif. Malah keluarga saya nggak pernah kemana-mana, istri saya nggak pernah pergi, istilahnya positif mereka, aneh gitu. Awal emang ada ipar dulu yang kena, karena dia kan ngajar sekolah. Saya bilang, kok aneh ya Tuhan, saya bilang mereka yang nggak pernah kemana-mana gitu, saya yang pergi kemana-mana, saya yang pergi-pergi gitu ya kan, pelayanan keluar kota, keluar daerah gitu ya. Saya bilang, saya puji Tuhan ya, Tuhan tuh buat saya baik ya, perlindungan Tuhan itu dahsyat buat saya pribadi. Kenapa saya bilang baik? Benar-benar Tuhan itu buat saya itu keren gitu. Dia itu melindungi saya itu dengan sempurna gitu Bapak Ibu. Saya nggak pernah meragukan cinta kasih Tuhan. Kenapa? Saya merasakan sendiri gitu loh. Nah, singkat cerita saya pulang dari tes, kata si Novi, kata adik ipar saya bilang gini, Kak Kosim tolong dikirim ya kan, karena mertua tuh panik gitu. Jangan-jangan saya yang bawa virus gitu. Nah, pas dikirim sama saya sama ada ipar, saya bilang nih Vi, saya bilang Kak Kosim negatif. Puji Tuhan ya Kak, kata itu. Mertua saya rada sewot gitu kan, pikir dia saya yang bawa virus gitu. Akhirnya saya bilang gini dalam hati, Tuhan tahu yang baik apa yang enggak gitu kan. Saya sih nggak menuduh keluarga saya nggak baik gitu. Cuma saya jujur lagi waktu saya nggak sakit itu saya intim dengan Tuhan. Saya nggak pernah lepas dari Tuhan sampai saat ini pun saya ketika habis sakit saya berdoa terus gitu. Nggak pernah nggak menjauh dari Tuhan gitu kan. Pengalaman pribadi saya ini gitu. Nah singkat cerita saya pulang. Badan saya masih meriang dong Bapak Ibu. Badan saya masih meriang, menggigil, habis di antigen itu saya menggigil pulang, ketiup angin mungkin lah ya. Saya mandi, mandi pun menggigil, muntah saya kan, muntah gitu. Nah, udah gitu saya nyikat muntah, makan apel saya keluar. Saya tidur, nggak doa saya. Malam-malam itu saya biasa lagi tidur, mimpi buruk. Saya bantal, udah dibalikin sana, balikin sini. Itu malam yang ke-12 saya mimpi ketemu bapak saya sama ibu saya. Kata ibu saya bilang gini sama bapak saya, "Sim, sini." Itu diajak saya ke tempat gelap, ya kan. Diajak ke tempat gelap, itu malam ke-12. Terus kata bapak saya sama ibu saya bilang ini, "Sim, sini," katanya. Maaf ya, orang Sunda, kan saya orang Sunda. "Sim, ka dieu," katanya, "Sim, ka dieu," kata gitu. Saya bilang, "Kemana Pak?" Kata kan, "Kemana, Bu?" Saya bilang, kan saya manggilnya Ambu ya kalau orang Sunda itu kan. "Kemana Bu?" Saya bilang, "Ke sini," katanya, "ke sini," gitu kan. Saya lihat itu saya dibawa ke tempat gelap banget Bapak Ibu, gelap banget. Itu benar-benar gelapnya, benar-benar gelap. Saya bilang, "Saya mau dibawa kemana?" Gitu. Terus Terus itu ada sesosok cahaya, katanya, kamu pulang, itu bukan tempat kamu," katanya gitu kan. Suara itu bilang gini, itu sosok ya, tapi nggak kelihatan sama saya, terang banget Bapak Ibu. Dia bilang gini, kamu pulang, itu bukan tempat kamu, kamu harus pulang." Saya bilang, "Enggak bah," saya bilang, "Enggak Bu," saya bilang, "Ibu saya nggak mau ikut." Terus, "Pak saya nggak ngikut," gitu kan, "saya pulang aja." Terus katanya gini, "Kadieu," katanya, "kesini," gitu kan, kesini gitu. Saya bilang, kata suara bilang gini, kata bukan suara, bentuk itu tapi nggak kelihatan, cuma terang gitu, sinar. Dia bilang, "Kamu pulang," kata gitu kan. Saya akhirnya pulang. Nah pulang saya bilang, terus itu jam 2 ya Bapak Ibu, jam 2 saya bangun tidur. Nah udah gitu saya bangun, aduh saya bilang kok saya tadi mimpi nggak enak amat ya.
Ya pokoknya selama 13 hari itu saya mimpi nggak enak. Ya pokoknya mimpi diajak berantem lah, mimpi ketemu macam-macam lah, mimpi setan lah, mimpi macam-macam pokoknya. Mimpi saya jatuh dari jurang lah, mimpi dari jatuh dari ke laut lah. Pokoknya udah mimpi macam-macam. Mimpi saya ke gulung ombak gitu ya, mimpi buruk terus semua selama 13 hari itu. Nah, yang ke-12 mau ke-13 saya cerita ke mertua saya. Mak, saya bilang, kok saya mimpi buruk mulu ya, saya bilang gitu kan. Terus kata mertua saya bilang gini, kamu sih banyak pikiran, katanya gitu kan. Kamu jangan banyak pikiran, Mak. Saya bilang, gimana banyak pikiran, saya mikirin anak, mikirin istri, ya kan karena positif gitu kan. Ya. Udah gitu dijauhin tetangga, nah saya dapat teroran juga gitu kan. Dapat WA nggak enak gitu ya, Bapak Ibu, dapat WA dari ketua lingkungan di sini. Katanya saya tuh nggak nyaman karena saya itu uh, warawiri padahal saya cuma jemuran ya kan di depan ngejemur baju ya kan emang waktu itu saya pergi saya sama teman saya karena saya kan ketemu teman gitu kan karena saya kan pikir saya negatif gitu kan ya karena nggak bukan saya yang sakit gitu. Nah udah begitu ada WA ke saya ancaman gitulah pokoknya sebodoh saya nggak takut gitulah emang ada rada saklek gitu. Saya bilang gini, ini orang kok begini amat kata-katanya kasar amat gitu. Saya bilang, Bu, saya kan mengasal urusan kerjaan gitu kan. Akhirnya mertua saya marah-marah juga gitu. Kamu kok pergi-pergi kata gitu kan. Saya diam, saya kan gak banyak cerita gitu kan. Saya bilang padahal saya mau ngurusin kerjaan gitu. Nah, malam itu saya cerita ke mertua saya bilang gini, saya bilang, Mak, saya mimpi kok nggak enak mulu ya. Kata mertua bilang gini, kamu sih banyak pikiran. Katanya, udah makanya jangan banyak pikiran. Saya bilang, manusiawi dong banyak pikiran. Nah, udah gitu saya kan nggak makan Bapak Ibu. Ya, nggak makan selama 13 hari itu jujur saya nggak makan nasi, nggak keasupan makanan apa-apa, cuma permen, air putih, air anget ya, sama apel. Lapar-lapar, tapi aneh saya bilang, kata mertua, kamu makan tuh biar sehat katanya. Kamu tuh nggak mau makan katanya. Kamu mah sakit jangan dimanja. Saya itu jujur Bapak Ibu, kalau udah lambung saya naik ya, saya nggak mau makan. Karena apa? Dari dulu saya kalau sakit tuh susah untuk makan. Nah, terus orang tuh kalau sakit di ini jangan dimanja katanya. Gimana nggak dimanja? Saya kan nggak mau makan gitu kan. Mulut pun pahit, nggak rasa gitu. Nah, malam itu saya bilang ingat anak istri, saya bilang kan anak istri saya gimana Tuhan, saya bilang gitu kan, saya doa, saya bilang itu tumben itu saya bilang kepikiran anak ya kan ngeliat anak saya lagi lucu-lucunya ya kan mana ganteng gitu kan, anak saya bilang aduh saya bilang mana ganteng, saya ngeliatin anak, aduh dek, saya bilang kamu sehat ya dek gitu kan. Nah, udah gitu malam ke-13 mimpi saya ditarik tangan panjang, saya bilang eh, saya di mimpi ditarik tangan panjang nggak tahu siapa itu gelap banget gitu kan saya bilang aduh Tuhan saya bilang apa ini saya mimpi dicekek gitu kan ya mimpi dicekek gitu udah ini saya bilang kok mimpi nggak enak saya bangun meriangkan menggigil minum udah ke dokter 2 kali obat lambung nggak mempan semua obat-obat nggak yang manjur pokoknya Bapak Ibu nggak manjur semua obat-obat itu nggak mempan semua. Saya bilang, udahlah malam ini saya lepas obat. Saya bilang, udah malam ini saya nggak mau minum obat. Saya bilang gitu kan. Saya malam ini nggak mau minum obat. Saya malam ini nggak mau minum apa-apa. Saya bilang, saya lepasin. Saya bilang. Saya malam itu jam 2, saya jam 12 bangun. Karena udah mikirin, udah nggak enak. Badan saya meriang, menggigil ya kan. Panasnya tinggi gitu kan. Mungkin panas itu 39, 39, 38. Wah saya bilang jangan-jangan saya demam berdarah gitu kan ya jangan-jangan saya ini gitu kan tapi ya udahlah saya bilang kalau mau mati-mati saya bilang saya tonjok tembok dong tonjok tembok ya Bapak Ibu saya tonjok tembok tonjok pintu tonjok lantai saya bilang gini Tuhan lebih baik saya mati saya marah dong saya tonjok pintu tonjok tembok ya kan tonjok lantai saya tonjok jebret gitu kan bedak gitu kan terus saya bilang gini kalau begini saya lebih baik mati. Terus Tuhan, buat apa saya hidup? Saya bilang gitu kan. Buat apa saya hidup? Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang buat apa saya hidup? Saya bilang gitu kan.
Saya nangis. Kami tutup nih. Saya nangis ceritanya Bapak Ibu. Saya tonjok pintu, saya tonjok keramik. Saya pokoknya udah nggak kuat. Bener-bener sangat sakit banget ya, lambung itu benar-benar menyiksa, apalagi situasi zaman corona gini gitu. Zaman corona gini kan bikin takut ya kan, bikin saya panik gitu. Terus saya nggak kuat, pokoknya nggak tahan gitu. Saya bilang, Tuhan, lebih baik saya mati, lebih baik saya nggak mau hidup, saya bilang gitu kan. Kenapa saya di sakit ini lama banget gitu kan. Pokoknya buat saya tuh nyiksa gitu. Saya bilang, tiba-tiba saya nyalain lampu. Saya nyalain lampu. Saya udah nggak kuat. Saya udah nggak kuat. Saya udah lemes. Kaki udah nggak gerak. Saya bilang gini, Tuhan, saya udah nggak sanggup. Saya udah nggak kuat. Kaki saya lemes banget. Saya bilang gini, saya udah nggak sanggup, Tuhan. Terus saya bilang gini, lebih baik saya mati. Saya bilang gitu kan. Tuhan datang, dia ya menampakkan diri ke saya. Enggak seperti dulu ya. Kalau dulu kan tinggi ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan tinggi. Kalau ini enggak tinggi, dia pikul salib ya dari arah sini kulkas saya, dari arah kulkas dia pikul salib ya, berdarah, dia menyucurkan darah. Saya lihat dia dicambuk, dia keluar daging ya, keluar daging, pokoknya darahnya itu berceceran Bapak Ibu. Saya lihat jelas ya di samping saya ini, saya duduk begini. Saya bilang gini, dia lewat ke sini gitu kan ya. Lewat ke sini terus lewat gitu kan. Saya nggak bisa ngomong sebenarnya. Ini udah terlalu baik buat saya. Tuhan pikul manggul salib ya gede banget. Tapi Tuhan itu nggak tinggi. Itu setinggi anak umur 6 tahun. Ya, setinggi anak umur 6 tahun gitu kan. Kalau dulu saya di KKR kan tinggi ya. 3 meteran ya tinggi itu kan pakai mahkota duri gitu. Kalau ini kan nggak pakai, kalau ini pakai mahkota duri, kalau itu enggak pakai ini gitu kan. Pakai kerajaan itu. Kalau ini enggak gitu. Dia itu Tuhan jalan di depan saya gitu, jalan gitu, merangkak gitu dia. Itu benar-benar orang yang nyamuk dia itu benar-benar ngelihat saya jelas gitu ya di depan saya itu. Di depan saya ngelihat jelas. Jangan ditutup. Mami jangan ditutup sinyalnya supaya ada. Jangan ditutup. Terus saya bilang gini, kok itu benar-benar Tuhan Yesus gitu ya. Isi saya di dalam dong, isi saya di dalam. Tidur kan kita pisah karena kan isolasi mandiri, saya di luar gitu. Ya. Terus saya bilang gini, kok Tuhan itu benar-benar jelas banget, jelas, nggak, saya benar-benar nggak kepikiran gitu ya kalau itu Tuhan gitu. Dia pikul salib ya kan, nikul gitu, terus dicambuk, didorong, diinjak gitu di depan saya itu. Saya duduk di Tuhan, apa itu benar saya Tuhan, saya bilang. Terus saya nangis dong. Dia ngelihat ke saya ya, jelas banget Bapak Ibu, jelas banget.
Dia, lihat, lihat anakku Kosim, lihat anakku Kosim. Sakitmu tidak seberapa yang aku rasakan. Sakitmu tidak seperti yang aku rasakan. Lihat, aku dicambuk, aku diinjek, aku ditendang, kata gitu kan. Terus lihat, kata gitu. Saya lihat dengan jelas, dia dicambuk, terus dagingnya ya, kulit yang lupas semua di depan saya itu. Terus diberdiriin, dipakaiin mahkota duri, ya kan. Terus Tuhan bilang gini, lihat apa yang aku rasakan tidak seperti yang engkau rasakan. Lihat, kata gitu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Terus Tuhan bilang gini ke saya, bicara loh, langsung ini benar-benar sangat audible sekali, Bapak Ibu. Audible, kenceng. Tuhan bilang gini ke saya, lihat apa yang kamu rasakan tidak seperti engkau rasakan. Sakitku ini melebihi sakit yang engkau alami. Nah, saudaraku semuanya, dia mengatakan ya bahwa sakit yang diderita oleh Yesus di kayu salib ketika disalib tidak seberapa dibanding penyakit saudara yang bercerita tadi ya. Nah, kalau kita yang berpikiran, akal kita jalan ya untuk menganalisanya, taruhlah kita setujui Yesus itu disalib dan disiksa ya untuk penebusan dosa seperti keyakinan orang ini. Namun coba kita lihat realita sepanjang dunia ini ada, sepanjang ada peradaban manusia, betapa banyaknya kekejaman, kesadisan yang dilakukan oleh manusia-manusia berhati iblis ya. Seperti contohnya saja Hitler ya, yang membunuh begitu banyak orang. Dan apakah setimpal kira-kira kalau menurut hati kita kejahatan yang dilakukan oleh manusia hanya ditebus oleh Yesus yang hanya beberapa jam saja ya di kayu salib dan hanya dicambuk dan dipaku. Saya kira itu sangat tidak realistis ya untuk dijadikan patokan bahwa Yesus itu menanggung untuk dosa apalagi seluruh umat manusia ya. Dari sini saja sebenarnya keyakinan mereka sudah bisa kita patahkan ya, karena tidak mungkin, mustahil sekali itu terjadi. Kemudian dia juga mengatakan berjumpa Yesus Tuhannya itu bermacam-macam ya, ada yang tinggi 3 meter dan ada seperti anak kecil. Nah, memang di seluruh dunia sangat banyak versi foto Yesus ini. Jadi mana satu yang Tuhannya sendiri itu tentu tidak bisa dipastikan. Nah, kenapa di dalam cerita ini dia bisa memastikan itu adalah Yesus, sementara begitu banyak versi Yesus di seluruh dunia ya, dan apalagi yang namanya iblis bisa menyerupai siapa saja kecuali Rasulullah ya. Ya kan? Karena apa? Di dalam Korintus, di 1 Korintus ayat 10 itu kan, saya itu benar-benar ngerasain gitu. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, ya kan? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu gitu kan. Pada waktu kamu dicobai, ia tidak memberikan kepadamu jalan jalan keluar sehingga ia kamu dapat menanggungnya gitu. Nah, waktu Tuhan bilang gini ke saya, engkau tidak pernah berdoa selama 13 hari. Engkau enggak pernah membaca firman 13 hari. Engkau enggak pernah memuji aku selama 13 hari. Jujur, aku tersentak. Aku kaget ketika Tuhan bicara kepada aku seperti itu. Ketika Tuhan bicara kepada aku seperti itu, Bapak Ibu, aku nangis. Aku minta ampun, Tuhan, malam ini aku bertobat. Malam ini aku bertobat. Aku bilang, malam ini aku tidak akan meninggalkan engkau lagi, tidak akan menjauh dari engkau. Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita sakit jauh dari Tuhan. Jangan sampai ketika kita sakit nggak berdoa. Jangan Bapak Ibu, ini yang aku alamin ini benar-benar. Aku ngalamin seperti itu benar-benar. Terus Tuhan bilang gini, engkau menjauh dari aku selama 13 hari. Sekarang kamu bangun.
itu aku dijamah, Tuhan, tangan aku dipegang sama Tuhan, ya. Aku dipegang, bangunlah anakku Qasim. Bangunlah anakku Qasim 3 kali. Bangunlah anakku Qasim. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah tidak sakit lagi. Saya bangun, ya. Padahal kaki saya lemes, ya. Perut saya kosong. Perut saya kosong, berasa lapar, tapi saya nggak berasa lapar. Saya bangun, kaki saya gerakin, benar-benar itu kaki saya gerak, jadi bangun, saya berdiri, saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau telah menyembuhkanku. Engkau adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Engkau adalah Tuhan benar yang nyata. Tuhan yang benar-benar hidup. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, Tuhan. Saya bilang, dari sekarang saya tidak akan meninggalkan Engkau. Dari sekarang saya akan bertobat, saya bilang, Tuhan. Dari situ saya berdoa. Dari situ saya mulai merenungkan firman Bapak Ibu. Di situ saya benar-benar jauh, waktu 13 hari itu saya jauh banget dari Tuhan. Benar-benar saya mengalami seperti itu. Puji Tuhan, saya di situ sembuh, ya kan? Saya disembuhkan Tuhan tanpa obat. Saya bilang, mulai saat ini obat dari dokter saya buang, ya kan? Nah, di situ saya mulai merasakan badan saya enak, mulai saya mandi juga mulai merasakan enak, tidur pun saya pules, ya Bapak Ibu, tidur saya mulai enak, tidur pun juga nggak pernah diganggu lagi, nggak pernah mimpi-mimpi lagi gitu Bapak Ibu. Dan saya di situ, Tuhan terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan, aku hidup sampai hari ini tuh karena Engkau Tuhan. Nah, ketika waktu itu Bapak Ibu ya, saya waktu ini saya ada pujian, saya benar-benar pujian itu menguatkan saya Bapak Ibu. Itu luar biasa, pujian itu judulnya Tak Berhenti Percaya, ya Bapak Ibu. Yang nyanyi itu anak kecil Gresia ya, yang kalau nggak salah. Saya baca itu, saya benar-benar ketika Tuhan, saya memuji Tuhan, saya tiba-tiba ada WA ke saya, nggak tahu siapa, nggak ada nomornya. Dia WA begini ke saya, kamu harus memuji nama Tuhan ini. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku tak akan. Nah, saudaraku semuanya ya, kita sudah dengarkan bagaimana saudara yang mengaku murtadin ini bercerita ya. Namun terkadang sebagian dari kita terfokus kepada cerita yang disampaikan ya, dan luput dari ekspresi wajah serta gerakan tubuh ketika dia bercerita menyampaikan informasi tentang keyakinannya. Dan sebenarnya ini secara keseluruhan dia mencoba membuat atau menggiring opini untuk orang yang mendengar supaya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pertama tentu kita harus cek terlebih dahulu kebenaran dari informasi yang disampaikannya ya. Pertama sekali dari gestur tubuh. Jadi kalau kita perhatikan dari awal dia bercerita, ini orang ini sangat sering ya memperlihatkan ekspresi wajah yang sering menyentuh ujung hidung, juga seperti menggaruk, dan juga kalau kita perhatikan bola matanya lebih cenderung melirik ke kanan ya, walaupun dia memakai kacamata, namun tetap saja kita bisa mendeteksinya. Nah, dari ciri-ciri ini itu bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa ketika dia bercerita itu sangat kecil kemungkinannya adalah kebenaran ya, karena yang disampaikan informasinya itu muncul dari perasaan ya, kemudian terlihat ke ekspresi wajah, dan terakhir baru nanti ke gerakan tubuhnya. Jadi yang utama kita nilai tadi adalah dari ekspresi wajahnya ya.
karena itu memang suatu perasaan yang muncul dan bertolak belakang ya dengan apa yang disampaikannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia bercerita mengatakan berjumpa Tuhan ya, Tuhan Yesus menurut keyakinannya, dan di sini terjadi lagi kejanggalan serta keanehan karena perjumpaan pertama Tuhannya tingginya 3 meter ya, dan di perjumpaan kedua sangat pendek sekali. Nah, dari dua informasi yang dia sampaikan di sini saja sudah kelihatan bahwa sesuatu yang dia yakini itu tidak bisa dibuktikan secara real ya, dan itu hanyalah sebuah halusinasi seseorang ya. Mungkin dia terlampau terobsesi dengan yang namanya oknum Yesus ini. Kemudian lagi dia lebih banyak bercerita mengenai mimpi ya, mimpi berjumpa dengan Yesus. Sementara kemudian dia coba membawa dasar untuk menguatkan keyakinannya kepada Yesus ketika dia sakit, terkena COVID ya. Nah, ketika dia sakit tersebut, kalau tidak salah dia sering mengeluh ya, atau bahkan sampai meminta supaya dia mati saja daripada menahan sakit. Nah, dari sini kembali dia membuktikan bahwa sedang berdusta ya, karena mimpi yang diceritakannya itu yang berjumpa Yesus itu tidak akan ada artinya ketika dia bercerita bahwa dia mengeluhkan sakitnya, kemudian juga berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, ini sebagai bukti yang kuat ya bagi kita umat muslim perihal tentang mimpi ya. Karena orang-orang yang mendapatkan mimpi yang baik itu dipastikan mempunyai jiwa yang kuat. Dan sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan mimpi-mimpi yang buruk, mimpi jelek, dan lebih dikuasai oleh setan, itu adalah orang yang jiwanya kecil ya. Nah, seperti apa jiwa orang yang kecil ya, itu tadi seperti yang sudah kita dengarkan, dia mengeluh dengan keadaan sakitnya, kemudian juga berputus asa. Artinya di sini orang-orang yang lemah jiwanya atau kecil jiwanya itu sulit menerima keadaan-keadaan yang menurut dia itu adalah suatu kesusahan, kemalangan, musibah, serta kerugian ya. Sementara orang yang sudah mempunyai jiwa yang kuat, dan tentunya itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apapun yang datang di dalam kehidupan, baik susah, senang, musibah dan lain sebagainya ya, itu adalah suatu kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang kita temui tersebut walaupun sakit dan sebagainya itu tetap suatu nikmat. Karena kenapa orang menilai itu sakit tersebut sebagai suatu musibah atau kemalangan dan kesakitan? Karena manusia memandangnya berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri, sementara dari mata Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah suatu kesusahan ya, melainkan tetap kebaikan, karena di balik itu semua akan ada kebaikan untuk kita. Jadi sangat jelas sekali ya saudaraku semua apa yang diceritakan informasi oleh saudara yang mengaku murtadin ini, yang ditampilkan oleh si Ucup Manuk Bulu sebagai pengumpul murtadin odong-odong. Secara keseluruhan kalau kita nilai dari berbagai sudut pandang, ini bisa dikategorikan mempunyai indikasi kebohongan yang tentunya mempunyai tujuan tertentu ya. Dan karena berbicara masalah keyakinan, sudah pasti ini untuk mempengaruhi keyakinan orang lain. Jadi sangat menyedihkan ya, dan kita sangat miris melihat tingkah Yusuf Manuk Bulu dengan para murtadin odong-odong selalu dimunculkan ini ya.
memang mereka membuat cerita sedemikian rupa ya, dan kemudian cerita tersebut dibuat seakan-akan sesuatu yang nyata, benar adanya, namun mereka lupa serta luput dari hal-hal yang bisa dilihat orang dari sudut pandang lain terhadap pelaku sendiri ataupun isi cerita dan informasi yang disampaikan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, dan video ini semakin membuat kita paham ya bagaimana trik-trik Yusuf Manobulu dengan para kroninya ya untuk selalu menyebar atau mempengaruhi pendengar yang tidak paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.